Baiklah, kita akan memulai praktek kita. Langsung saja buka command line, enter. Nah, kemudian masuk ke directory tempat kita menginstal SAM cd c. Di sini saya membuat nama direktorinya sampai hp7. Kemudian masuk lagi ke directory MySQL, kemudian masuk lagi ke bin. Bentar. Nah, kemudian kita masuk ke MySQL-nya dengan menggunakan perintah MySQL min-u. Min-u ini adalah nama user, root, kemudian min-u p. Karena saya tidak set passwordnya, kita kosongkan saja. Kemudian enter lagi. Nah, kita sudah masuk ke MariaDB. Kemudian kita lihat dulu database yang ada. Titik koma. Nah, ini adalah list database yang ada di komputer saya. Sekarang kita akan membuat database baru ya, MySQL. Kita enter. Oke, sudah berhasil terbuat. Kita lihat dulu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, ini sudah ada tutorial MySQL. Sekarang kita akan membuat tabel. Create tabel student saja. Nama tabelnya buka kurung, kemudian nama field pertama kita buat ID, tipe datanya integer, lengthnya atau panjangnya 5, primary key, not null, tidak boleh kosong. Kemudian nama field kedua itu nama, tipe data varchar, panjangnya 40, kemudian jenis kelamin, tipe data enum, kemudian pilihan pertama laki-laki, pilihan kedua perempuan. Kemudian field selanjutnya alamat, tipe data teks saja. Titik koma, tekan enter, error, database not selected. Oke. Di sini terjadi error karena kita belum memilih database mana yang akan kita gunakan. Kita masuk dulu ke database tutorial MySQL. Kita enter. Sudah berhasil. Kemudian create table student ID, tipe data integer, length 5, primary key, not null, field kedua nama, varchar, lengthnya 40, lalu selanjutnya jenis kelamin, tipe data enum, nama atau pilihan pertama laki-laki, dan kedua perempuan. Selanjutnya alamat, tipe data teks, enter, query oke. Mari kita lihat dulu show tables. Oke, sudah ada student dengan strukturnya. Untuk melihat struktur kita menggunakan perintah dex, nama tabel student, titik koma, enter. Nah, ini adalah struktur tabel student yang telah kita buat. Ada field ID, nama, jenis kelamin, alamat, tipe data integer, panjang 5, varchar panjang 40, enum, pilihan laki-laki perempuan, kemudian alamat dengan tipe data teks.
Untuk ID nolnya tidak boleh. Kemudian primary key defaultnya tidak kita set. Selanjutnya kita coba memasukkan data. Insert into student, kemudian nama file yang akan kita isi yaitu ID, nama, CK, alamat, kemudian nilainya. Yang pertama ID, untuk file ID 1, dan untuk file nama word create. Kemudian jika laki-laki, alamat jalan menuju surga. Nah, di sini harus kita tambahkan kutip karena ini adalah string ya. Untuk nomor atau integer tidak menggunakan kutip. Nah, di sini kita bisa langsung menginsertkan banyak data dengan menambahkan lagi koma, buka kurung tutup kurung, kemudian ID kedua yaitu 2, namanya developer, kemudian jenis kelaminnya misalnya perempuan, kemudian alamatnya jalan menuju kemenangan. Oke. Desa Sidoarjo, Pagar, Sumatera Selatan. Ketik koma, kita tekan enter. Untuk noun, kolom alamat, sepertinya kolom alamat tidak ada. Kita lihat kembali. Oh, ternyata ini alamat inti. Baiklah, mari kita perbaiki dahulu. Namanya alamat alter tabel student change alamat developer text enter. Kita lihat dulu that student. Oke, sudah terubah ya. Sekarang mari kita insertkan into student ID, nama, CK, alamat. List kurung tutup kurung, ID-nya 1, namanya outgrid, kemudian jenis kelamin misalnya laki-laki, kemudian alamat misalnya jalan menuju surga. Kemudian, nah di sini kita insertkan lagi dua data saja ya. Developer. Selanjutnya teman-teman mungkin bisa menambahkan lebih banyak. Kemudian alamatnya jalan menuju kebaikan. Desa Sidoarjo, Pagar, Sumatera Selatan, Indonesia. Titik koma, kemudian tekan enter. Oke. Query oke.
Mari kita lihat isinya dengan menggunakan perintah select start from student. Nah, sudah terinsert ID, nama, jenis kelamin, alamat. Baiklah, selanjutnya kita membuat tabel kelas. Field pertama ID, tipe data integer, panjang 5, primary key, not no, student ID, tipe data integer 5, dan kelasnya tipe data partial 10 saja. Nama. Nah, untuk student ID ini adalah foreign key dari tabel student, maka kita harus menambahkan perintah foreign key student ID reference dari tabel student file ID sama enter. Oke, mari kita lihat desk kelas. Nah, sudah terbuat. Sekarang kita buat data baru, search into kelas ID, student ID, kelas, language, ID-nya 1, student ID-nya misalnya 1 juga, kelasnya misalnya kelas 1, kemudian data kedua kelas 2. Selanjutnya kelas 3. Enter. Ini terjadi error karena di sini saya salah ketik false value kelas 1, kelas 2, kelas 3. Oke, sekarang coba kita lihat sedang from kelas. Nah, ini adalah tabel kelas yang dimiliki oleh tabel student. Sekarang coba kita lihat juga tabel student. Nah, tabel student ini merupakan induk dari tabel kelas, di mana si mahasiswa atau student dengan ID 1 memiliki dua kelas di tabel kelas,
ada kelas 1 dan kelas 2. Kemudian untuk developer dengan ID 2 itu memiliki satu kelas dengan kelas 3. Baiklah, sekian tutorial MySQL dari saya. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada tutorial yang lainnya. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan isikan di kolom komentar yang tersedia di bawah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.